البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq At-Tabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, hadis seputar adab atau tata cara minum dengan kirbah atau semacam botol. Apakah diperbolehkan kita minum langsung dari mulut botolnya, ataukah dijaga jaraknya, dalam artian tidak langsungan minum dari mulut botol tersebut. Kesimpulannya kemarin bahwasanya termasuk adab yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya adalah umatnya dilarang minum langsung dari mulut kirbah atau botol atau yang semisalnya, dengan beberapa hal atau dengan beberapa hikmah yang kemarin disebutkan dan juga nukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Tafadhal hadisnya antum. Naam, tafadhal. Apa? Naam. Salah. Riwayat Bukhari ya. Naam. Tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil kirbati aw siqai. Tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Na'am. Tafadhal. Ayo. Sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik radhiyallahu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi Rasul. nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani yurdi min famili kirbati awis suqai. Ayo, na'am. Tafadhal. Ayo, antum hafal enggak antum? Hafal belum? Bismillah. Min famil. Rawahu? Rawahu? Rawal Bukhari, na'am. Ayo, bismillah. Tutup ya, ditutup. Ayo, bismillah. Apa? Asyurbi? Apa? Allah Ustaz, Allah Ustaz. Sudah tadi? Ayo, na'am. Fadhal. Ayo, na'am. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, hadisnya pendek juga. Qala al-mu'allif wa sarahullah, perhatikan yang punya kitabnya. An-nahyu an-syurbi, itu teman kita ya. An-nahyu an-syurbi min sulmatil qadhi. Min sulmatil qadahi. Artinya apa? Larangan minum dari bagian cangkir atau gelas yang retak. Jadi kalau gelas retak atau cangkir ada retaknya itu, minum di pas retaknya itu larangannya makruh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena nanti ada beberapa sebab kenapa dilarang. Paham ya? Jadi milih yang bagian gelas atau cangkir yang tidak retaknya. Paham? Nanti ada beberapa sebab kenapa alasannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nanti akan kita baca nanti. Kita lihat dulu hadisnya, barakallahu fikum. Tahu retak, tahu ya retak? Bahasa Jawanya apa? Pecah? Pecah bahasa Indonesia itu. Bentet. Nah, barakallahu fikum. Bahasa Jawanya bentet kan? Ya, retak itu ya. Maksudnya jangan minum dari gelas atau cangkir yang retaknya itu. Paham ya? Milih yang utuh, milih yang utuhnya. Orang Jawa kan? Ya, labas. Nah, kita lihat sini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Mulai dari antum dulu. Sudah berkali-kali ini ya. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Hurairah ma'ruf. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Antum dulu. Awas, jangan toleh-toleh. Ingat-ingat, berpikir. Antum. Ayo, antum. Antum lagi. Siapa? Siapa namanya? Allah alam, ya antum. Muhammad ini Muhammad. Allah alam. Ingat atau lupa? Sudah berkali-kali ini, ingat atau lupa? Kalau lupa nanti diingatkan lagi. Antum. Antum.
Enggak tahu juga? Allah musta'an. Ayo. Antum. Ayo, na'am. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dihafalkan ya. Ma'ruf Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kalau belum tercatat, dicatat ya. Yang itu ada namanya, dikasih nama itu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Ya enggak? Yang dalam pantun yang sudah kita sebutkan berkali-kali, di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, ya enggak? Nah, wa Anasun wal habru kal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Pantunnya hafal antum? Coba sebutan pantunnya. Al-muksiruna fi asari Fi asari riwayat itu. Terbalik nanti. Apa? Fi hadisi. Labas, nanti ingatkan dulu yang keras ya suaranya. Antum. Bismillah. Naam, ahsan. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanyali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu ya. Di antara situ sebutkan apa? Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi, sebelumnya apa? Wa Anasun wal habru kal Khudri. Artinya apa berarti artinya? Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, yali Ibnu Umar, setelah Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal Habr, Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabiyyi, Aisyah, Ummul Mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita ambil sedikit saja. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an syurbi min summatil qadahi wa an yunfakha fis syarabi, rawahu Abu Dawud. Masyaallah. Sampai dalam masalah minum aja ada adabnya, bayangkan. Ya, kadang kala orang lupa, lalai, ternyata di sini ada adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bagian gelas atau cangkir yang retaknya. Sulmah itu retak. Paham ya? 6 tempat yang retak atau pecah itu ya. Kalau istilahnya ya retak itu. Bukan pecah secara total, retak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa an yunfakha fis syarab, dan dilarang juga, Rasulullah melarang juga apa? Bernafas di dalam air minum. Paham ya? Jadi antum minum gini sambil bernafas. Itu dilarang. Paham ya? Caranya bagaimana? Ambil dulu, minum dulu, setelah itu istirahat, nafas dulu. Baru nanti minum lagi. Nanti ada sebabnya kenapa kok dilarang. Walaupun tidak sampai dikatakan haram, tapi makruh hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi ada dua larangan. Larangan pertama, minum dari apa? Cangkir atau gelas yang bagian retaknya. Paham ya? Bagian retaknya itu. Nah, terus dipilih yang bagian mana? Bagian yang utuhnya. Karena biasanya bagian retak itu kalau ada kotoran-kotoran, dibersihkan, dia enggak terlalu bersih, nempel di bagian yang retak itu. Itu nanti illah sebabnya. Sehingga khawatir ada penyakitnya atau khawatir nanti tersakiti atau yang semisalnya. Kita lihat. Yang kedua apa larangan tadi? Bernafas di dalam air minum. Maksudnya antum posisi lagi minum gini, antum bernafas, sambil nafas. Itu dihindari. Paham ya? Dihindari. Nah, walaupun hukumnya makruh, tapi sudah kita lewati makruh itu bagaimana statusnya? Ahsannya, afdalnya dihindari. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sunnah, afdalnya dikerjakan. Walaupun taruhlah dia meninggalkan enggak berdosa. Makruh juga sama. Cuma sebaliknya, makruh sebaliknya, afdalnya ditinggalkan, kalaupun dia melakukan tidak berdosa. Sebagaimana sudah kita lewati dalam pembahasan usul fikih 6. Kita lihat bawahnya itu. Hadisnya rawahu Abu Dawud. Pertanyaan selanjutnya. Al-Imam Abu Dawud ma'ruf, terulang-ulang. Siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Antum?
Apa? Astagfirullah yang mana? Hah? Labas. Sulaiman ibnul Ash'ath. Ash'ath. Hamzah awalnya, setelahnya ain. Ash'ath. Paham ya? Hamzah ain, akhirnya sa. Hamzah shin ain sa. Ash'ath. Kita orang Indonesia, paham ya? Harus dilatih karena orang Arab langsung bisa pas. Kalau kita kadang ngas-ngas itu. Paham ya? Harus diupayakan itu. Iya enggak Taufik? Naam, barakallahu fikum. Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani. As-Sijistani. Sin jim ta alif nun ya. As-Sijistani. Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullah, itu namanya Imam Abu Dawud. Paham ya? Namanya Imam Abu Dawud. Coba diulangi antum. Sulaiman apa? Ayo, labas. Naam, Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani. Labas. Kita orang Indonesia, yang orang Ajam, jadi harus dilatih terus. Makanya kita perlu belajar namanya makharijul huruf kan? Mau belajar Al-Qur'an ada makharijul huruf. Nah, barakallahu fikum. Orang Arab pun juga pelajari. Tapi orang Arab ya udah pas biasanya. Karena memang bahasanya bahasa Arab ya. Kita harus melatih terus. Naam. Al-Imam Abu Dawud ma'ruf ya, namanya Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullahi alaihi, sahibus sunan. Pemilik sunan. Coba antum sebutkan, Akh Muhammad Ridha. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani, ada aslinya As-Sijistani. Nah, Ahsan. Kita lihat berikutnya. Sulmatul Qadah, perhatikan penjelasannya ini biar nanti tidak gagal paham. Sulmatul Qadah, makna Sulmatul Qadah, perhatikan yang punya kitabnya itu. Sulmatul Qadah maknanya apa? Ai maudhi'ul kasr minhu. Tempat yang pecah di antara apa? Cangkir atau gelas tersebut. Pecahnya ini bukan pecah total ya, retak gitu maksudnya. Nah, kalau pecah total enggak bisa untuk minum kan? Ya, na barakallahu fikum, seperti itu. Tapi retak itu masih bisa untuk minum. Tapi biasanya kalau antum habis bikin kopi atau teh, antum cuci itu bagian retak itu selah-selahnya itu masih kurang bersih nanti. Nah, itu yang dikhawatirkan. Khawatirkan ada kotoran-kotoran yang di situ sehingga ketika diminum lagi menimbulkan penyakit atau yang semisalnya. Kita lihat biar tambah jelas. Jadi makna sulmatul qadah adalah maudhi'ul kasr, tempat yang pecah. Nah, tempat yang pecah ini maksudnya bagaimana? Retak tadi itu. Intaha minan nihayah, selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. Pertanyaan berikutnya. Ini tak ulang-ulang terus tidak masalah karena faedah itu kullama takarrar. Semakin diulang-ulang faedah semakin melekat. An-Nihayah karya siapa? Akhbar Mu'ad Ibnul Athir. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Mirip tapi beda. Paham ya? Ibnu Katsir sama Ibnul Athir. Kalau An-Nihayah fi Gharibil Hadits itu karya siapa tadi? Al-Imam Ibnul Athir. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir. Naam. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa nama beliau? Ma'rufnya beliau dikenal al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa nama beliau? Bismillah. Ayo antum. Nah, Muhammad bin Abi Bakar. Jangan lupa ya. Muhammad bin Abi Bakar. Al-Imam Ibnu Qayyim namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Nah, al-Jauziyah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam, siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abdul Abbas. Ahsan, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kama fi Zadul Ma'ad. Ini kurang fi ya. Fi Zadul Ma'ad fi hadyi khairul ibad. Maksudnya dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadyi khairul ibad, nama kitabnya itu. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, wa hadza min al-adab allati tatimmu biha maslahatus syarib. Masyaallah. Perhatikan situ kitabnya ya. Ini merupakan adab-adab
yang akan sempurna dengan adab tersebut manfaat bagi orang yang minum. Ada masalah, ada manfaat di situ. Kenapa kok dilarang minum dari tempat yang retak itu loh? Itu ada manfaatnya. Sampai-sampai disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Pertama, kita lihat dulu, fa inna syurba min sulmatil qadah fihi iddatu mafasid. Kenapa kok dilarang? Dikarenakan minum dari cangkir atau gelas yang retak tadi itu mengandung di dalamnya beberapa kerusakan. Nah ini perlu kita perhatikan, kerusakannya apa? Ahaduha, yang pertama, anna ma yakunu ala wajhil ma min qadan aw ghairihi yastami'u ila sulmati bi khilafil janib as-sahih. Nanti kalau panjang seperti ini antum ambil ringkasnya. Kerusakan yang pertama, kadangkala terjadi pada permukaan air tersebut berupa kotoran atau yang lainnya, yang kotoran tersebut yastami' berkumpul di tempat yang retak tadi itu. Paham ya? Nah, jadi retak itu kan berarti ada semacam selah-selah di situ. Nah, kotoran-kotoran yang ada di permukaan air tersebut berkumpul di tempat yang retak tersebut. Sehingga kalau kita minum khawatir ikut itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Bi khilafil janib sahih, berbeda halnya dengan sisi yang masih utuh. Paham maksudnya nih? Ini sebab yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau ada air minum, gelasnya retak misalkan, itu biasanya barakallahu fikum dikhawatirkan nanti sekecil apapun kotoran yang ada air tersebut masuk ke sela-sela yang retak tadi itu. Sehingga enggak terasa ketika kita minum melalui tempat yang retak tadi terminum juga kotorannya. Itu yang dikhawatirkan. Paham ya? Walaupun jarang sekali tapi ini yang disebutkan para ulama. Nah, berbeda kalau kita minum pada sisi yang masih utuh. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kadang-kala ini perlu diperhatikan juga. Asal yang kedua, annahu rubbama shawwasha 'ala syarib. Bisa jadi kadang-kala, kata beliau yang kedua ini, membikin syawwasha, apa syawwasha? Membikin pikiran orang yang minum enggak tenang. Ini bahaya atau tidak ini? Retak kayak gini. Yang mau minum pun juga mikir itu loh. Jangan-jangan nanti sekali minum langsung pecah misalkan. Jangan-jangan nanti minum tergores misalkan. Seperti itu ya, kita lihat sini. Annahu rubbama shawwasha 'ala syarib. Bisa jadi kadangkala kondisi gelas atau cangkir tersebut retak, ketika dia mau minum shawwasha 'ala syarib. Apa? Nah, barakallahu fikum, membikin rancau pikiran orang yang minum. Paham ya? Nah, merancau pikirannya. Oh, ini gimana? Bikin enggak apa yakin itu loh. Walam yatamakkan min husni syurb min as-sulmah, ya kan? Dan akhirnya apa? Akhirnya tidak memungkinkan untuk apa? Minum dengan cara yang baik dari tempat yang retak tadi itu. Kalau kita mau minum pas gelasnya atau cangkir retak, itu kan kadang kita minumnya enggak bisa pas enak itu loh, leluasa. Berbeda halnya kalau cangkirnya utuh atau bagiannya masih utuh, tenang kita minumnya. Paham ya? Kalau cangkir, gelas retak, khawatir apa istilahnya? Istilahnya itu, kalau seandainya itu nanti ada agak retaknya agak luas atau lebar bisa melukai gitu. Paham ya? Khawatir melukai. Paham ya? Terlukai bibirnya atau semisalnya, kurang leluasa intinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, asalisu anal wasakha waz-zuhumata tastami' fi sulmah ini. Di antaranya sebabnya adalah bahwasanya kotoran dan bau amis. Bau amis, bau tidak sedap, zuhumah itu bau amis atau bau tidak sedap, tastami' fi sulmah, terkumpul pada apa? Tempat yang retak tersebut. Paham ya? Terkumpul di situ. Sehingga nanti kamu pakai untuk minum baunya amis. Nah, barakallahu fiik. Wala yasilu ilaihil ghusl, dan biasanya kalau orang mencuci gelas yang retak atau cangkir yang retak, itu tidak sampai pencucian di area yang retak tersebut. Paham ya? Ya mungkin kita cuci seakan dohirnya bersih, tapi ternyata apa? Bagian retak tersebut tidak tercuci. Bagian retak tadi tidak sampai tercuci, sehingga kotoran masih ada di situ. Kama yasilu ila janibis sahih, sebagaimana sampainya pencucian tersebut pada bagian yang masih utuh. Kalau bagian utuh jelas kita nyuci sampai, tapi kalau yang retak-retak itu, retak itu kan bukan berarti terbuka lebar, tidak pula rapat gitu ya. Nah, di situ nanti khawatirnya kotorannya masih ada di sela-sela tadi itu. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat,
Anna sulmata mahallul 'aib fil qadah, ya kan? Yang namanya retak, apa bahasa Jawanya tadi retak, Muhammad itu? Bentet. Nah, barakallahu fiik, bahasa Jawanya ma'ruf itu ya. Nah, bahwasanya sesuatu yang retak itu tempat untuk dicacat, tempat cacatan, tempat kekurangan dalam suatu cangkir atau gelas. Gelas retak, cangkir retak, bejana retak, itu sudah dianggap cacat itu. Paham ya? Dianggap cacat. Wah, ini cacat ini. Rusak ini, enggak bagus ini. Wa hiya arda'u makanan fi. Tempat yang paling rendah dan hina, kata beliau, adalah tempat bejana, cangkir, gelas yang sudah retak tadi itu. Biasanya orang enggak mau pakai lagi, karena biasanya kalau dipakai untuk air yang agak panas, khawatirnya nanti pecah. Tambah parah kan? Nah, barakallahu fikum. Kadang-kala gelas yang barakallahu fikum yang kualitasnya kurang bagus aja walaupun awal mulanya utuh, disiram air yang panas misalkan baru mendidih misalkan, kadang kalau enggak kuat pecah itu loh. Nah, ini sudah retak. Nah, kita lihat sini. Fayanbaghi tadammuhu, maka selayaknya untuk menghindarinya. Menjauhinya, menghindarinya. Maksudnya minum pakai gelas yang utuh itu loh. Paham ya? Minum pakai cangkir yang utuh. Wa qasdul janibis sahih, dan menuju serta mengarah kepada sisi yang masih utuh. Fa innar radi'a min kulli syai'in la khaira fihi. Masyaallah, ini faedah ini. Dikarenakan sesuatu yang rendah dan hina dan jelek pada yang ada pada sesuatu itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Paham ya? Sesuatu yang rendah dan hina yang ada pada sesuatu itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi lebih baik kita hindari gitu ya, pakai yang utuh. Memakai yang utuh. Naam. Wa ra'a ba'du salaf rajulan yashtari hajatan radiyatan. Bahkan sebagian salaf, ini penting perhatikan. Bahkan sebagian salaf berpandangan, sebagian para salaf berpandangan melihat orang yang yashtari hajatan radiyatan, melihat orang membeli barang yang jelek. Sebagian para salaf melihat orang yang beli barang yang jelek, beli kebutuhan yang jelek, yang rendah dan hina. Faqala la taf'al, jangan kamu beli. Ama alimta anna Allah naza'al barakah min kulli radi? Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah telah mencabut keberkahan dari setiap yang jelek? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sesuatu yang jelek biasanya dibuang. Dibuang, dikondisikan, dijual sebagai barang rosokan misalkan. Paham ya? Beda dengan barang bekas yang masih bagus. Ini masih jelek, itu udah enggak layak pakai lah. Paham ya? Dan tadi itu gelas, cangkir atau yang semisalnya yang retak tadi itu sebenarnya lebih baik kita singkirkan pakai yang utuh itu maksudnya. Paham ya? Kalaupun seandainya enggak ada lain kecuali itu, pilihlah bagian yang masih utuh untuk diminum. Untuk apa? Untuk minumnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Itulah yang dijelaskan oleh apa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di sini beliau tidak menjelaskan mengenai kenapa kok dilarang bernafas di dalam air minum tadi itu. Di antaranya tidak jauh beda, para ulama telah menjelaskan agar apa? Agar nafas-nafas yang berbau tidak sedap tadi itu tidak masuk ke dalam barakallahu fikum tempat air tersebut. Sehingga apa? Sehingga dikhawatirkan nanti akan menimbulkan darar atau yang semisalnya. Kemudian juga larangan di sini bukan larangan untuk tahrim tapi karohah, makruh. Paham ya? Sehingga kalau seandainya kadang-kala kita enggak sadar kemudian kondisi seperti itu minum atau yang semisalnya, itu tingkatannya tidak sampai haram. Ya, tetap kita katakan makruh, afdalnya apa kan? Afdalnya ditinggalkan. Kalau sunnah afdalnya dikerjakan. Itu sebaliknya. Hadisnya sahih ya, itu yang kita ambil. Berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah larangan minum dari cangkir atau gelas yang bagian retaknya. Barakallahu fikum, atau bagian yang pecah di situ. Adapun yang berikutnya nanti mengenai minum itu adabnya, walaupun tidak mengharuskan, tapi adabnya, mustahabnya adalah apa? 3 kali. Paham ya? Minum. Paham ya? 3 kali tegukan juga bisa. Sekali tegukan nafas dulu, paham ya? Baru minum lagi juga bisa. Paham ya? Seperti itu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Bismillah. Di dalam menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita disunnahkan untuk bersalawat kepada
kepada beliau. Apakah di saat menyebut nama Allah diwajibkan, disunnahkan menyebut lafaz ta'ala? Kalau untuk barakallahu fikum nas khusus tidak mengharuskan, cuman kita sebagai hamba Allah Ta'ala beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla beradab. Paham ya? Tapi kalau untuk salawat atas Nabi ada nasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat atas nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian atas nabi kalian. Paham ya? Jadi kalau kita mendengar, ini termasuk adab ya, perhatikan ya. Jadi kalau kita mendengar lafaz Nabi Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Paham ya? Itu termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, beliau tidak suka kalau nama beliau disebutkan kemudian apa? Disebutkan di sisinya dia tidak bersalawat. Paham ya? Jadi upayakan kita membiasakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Daud alaihi salam. Paham ya? Seperti itu. Adapun untuk khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam untuk dalil yang khusus, tapi kita sebagai hamba Allah Taala beradab. Beradab dalam artian ya memberikan apa? Pujian dan sanjungan yang memang itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla, Allah Taala Subhanahu wa taala. Dan sebagai tambahan faedah, dalam mencatat atau menulis ditambah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala rahmatullah alaih, tidak boleh disingkat. Kalau doa jangan disingkat. SAW. Siapa SAW? Saw. Ya kan? SAW itu enggak ada. Nabi Muhammad SAW. Allah taala SWT. Assalamualaikum WRBB. Allah musta'an. Itu semuanya doa. Kalau doa disingkat. Yang boleh disingkat itu kalau bukan doa. HR, hadis riwayat, boleh. Paham ya? QS, Quran surat, enggak masalah. Tapi kalau doa jangan disingkat. An Abi Hurairah RA. Apa RA? Raden Ajeng. Allah musta'an. Kata mereka radhiyallahu anhu, tapi enggak tepat itu loh. Jadi kalau doa jangan singkat. Ingat-ingat ya. Kalau doa disebutkan secara keseluruhan. Kalau di Arab ada Nabi Muhammad shawt gitu singkatannya. Shawt panjang itu. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam, tapi itu dikritik. Kurang tepat, mendoakan harus sempurna. Ya kan? Jadi kalau antum mencatat tulisan kata Indonesia pun Allah Subhanahu wa taala, Allah taala. Jangan Allah SWT. Misalkan mau mengucapkan salam sempurna ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum WRBB. Ya kan? WRBB. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anhu bukan RA. Paham ya? Seperti itu. Itu penting karena kadang orang enggak paham itu ya, padahal doa dan singkat. Yang boleh disingkat kalau bukan doa. Quran surat QS. Hadis riwayat HR. Boleh. Tapi kalau doa jangan. Radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anhu, jangan RA. Sallallahu alaihi wasallam langsung tulis semuanya. Jangan apa? SAW. Paham ya? Subhanahu wa taala jangan SWT. Paham ya? Itu disebutkan oleh siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, dan dulu juga pernah ditanbih oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika daras waktu itu. Jadi menyingkat apa? Disingkatnya, membuat singkatan doa itu kurang tepat. Tapi kalau bukan doa silahkan. Paham ya? Orang tersebut orbut, orang gila orgil, jangan masalah. Bukan doa kan? Tapi kalau doa jangan singkat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan nomor 2, apakah istri boleh berkorban atas dirinya sendiri? Barakallahu fikum. Kalau dalam sekeluarga, sebenarnya satu orang berkorban diniati sekeluarga bisa semuanya. Tapi di situ ada kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga mewakili untuk sekeluarga semuanya. Misalkan dia sama-sama nabung, suami juga nabung, istri juga nabung, anak juga nabung. Begitu datang Idul Adha, misalkan 2 hari sebelum 1 Dzulhijjah mereka sepakat kita korban. Bagaimana? Siap, udah. Mereka semuanya urunan, ngumpulkan sekeluarga itu.
Paham ya? Berarti kan uang untuk beli kambingnya dari apa yang mau berkorban? Sekeluarga itu. Nah, sekeluarga tersebut ketika sudah memasuki 10 awal Dzulhijjah dilarang apa? Nyukur rambut dan motong kuku. Paham ya? Karena lafadznya idza arada ahadukum an yudhi. Ya kan? Idza dakhala ahadumul 'ashr wa arada ahadukum an yudhi. Apabila salah seorang di antara kalian masuk 10 awal Dzulhijjah dan ingin menyembelih sembelihan. Berarti yang mengeluarkan uang, yang dia ingin menyembelih, itulah yang disyariatkan. Paham ya? Nah, kalau yang mengeluarkan hanya kepala rumah tangga, pendapat yang sahih wallahu alam, istri anak-anaknya enggak perlu menahan. Paham ya? Karena yang beli kambingnya dari uang suaminya. Paham maksudnya? Tapi kalau seandainya semuanya berserikat tadi itu, anak juga ngumpulin, istri juga ngumpulin, suami ngumpulin, nabung. Begitu dikumpulin ternyata dapat 1 kambing misalkan, mau dipakai untuk kurban. Nah, berarti uangnya dari mereka semua kan? Itu barulah dihukumi mereka yang ingin melakukan sembelihan. Paham ya? Ini kalau dalam sekeluarga, tapi kalau mau berserikat 7 keluarga, 6 seekor apa? Sapi bisa. Tapi kalau istri sendiri gitu, sendiri, uang dia sendiri, berarti dia tidak ada larangan juga. Cuman dia yang menahan gitu loh. Taruhlah suami kerja. Kemudian ya kerjanya seadanya, bisa dikatakan dia nggak mampu lah untuk berkorban. Istri ternyata dapat rezeki yang mendadak dari keluarganya, paham ya, dapat warisan misalkan, kan hartanya milik istri. Kemudian istri, wah ini mau berkorban ini misalkan, paham ya? Ya silakan dia berkorban, diniatkan sekeluarga. Dia yang mengeluarkan uang, maka dia yang barakallahu fikum menahan dan juga tidak mencukur, tidak memotong kuku. Wallahu alam, itu kekuatan Imam Syaukani rahimahullah taala. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab.